Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Virgo. Jadi kita akan lihat bareng-bareng ya, siapakah orang ini yang akan datang padamu sebentar lagi. Di sini ada Six of Swords, Ten of Cups, Six of Cups, Four of Wands, Nine of Cups. Oke, siapakah dia? Kemungkinannya kamu sudah kenal dengan orang ini, yang mana sebelumnya kamu sudah punya ada banyaklah kenangan bersama dengan dia. Dan di sini nggak selalu mantan ya. Ya bisa aja mantan, tapi bisa juga di sini mungkin teman sekolah kamu dulu, teman kantor lama kamu, teman kuliah kamu, teman main masa kecil kamu, dan pokoknya dia dan kamu pernah kenal sebelumnya, yang mungkin sebelumnya nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin sekarang kamu dan dia ketemu lagi, entah secara langsung atau di sosial media, yang membuat dia ini ada rasa-rasa ingin kenal kamu lebih dalam, ingin membuat sebuah hubungan komitmen dengan kamu dan sebagainya. Gitu si orang ini. Dan ada kemungkinannya di sini LDR atau mungkin di sini beda kota sama kamu ya. Beda kota bisa, beda negara bisa. Karena perairannya cukup besar di sana. Yang mana ketika dia ingin bertemu dengan kamu secara langsung harus ada usaha yang lebih keras. Entah di sini secara online atau mungkin misalnya secara langsung. Kalau secara langsung mungkin di sini dia butuh pesawat, kereta api, perahu dan sebagainya untuk pertemuannya dengan kamu di sini. Ya, kayak gitu. Dan ya dia emang ingin sebuah hubungan yang sangat serius sama kamu. Dalam artian dia di sini melihat kamu sudah di tahap yang mature ya, usia berapapun kamu sekarang. Karena kebanyakan yang datang di channelku ini usianya sudah di atas 20 tahun. Jadi usia yang sudah cukup matang lah untuk membicarakan hal-hal yang serius ya. Seserius pacaran, lamaran, pernikahan kayak gitu di sini. Yang mana kehadiran dia ini emang menuju ke sana ya, sebuah komitmen yang lebih nyata, hubungan yang bener-bener jelas gitu loh statusnya. Jadi di sini kalau nanti kedepannya kamu dan dia ini cocok, dia ingin langsung jadian sama kamu, pacaran gitu ya. Dan dia nggak mau mengombang-ambing perasaan atau terombang-ambing dalam status yang nggak jelas. Aku ini apanya kamu, kamu apanya aku, kayak gitu. Jadi udah di seserius itu dia sih untuk komitmen ya. Dan ada Ten of Cups, emang di sini dia harapannya sudah sebesar itu untuk membangun sebuah keluarga, menikah, punya anak, berbahagia di sana. Jadi di sini energinya dia bener-bener ingin sama kamu tuh karena melihat potensi ini di kamu. Kalau kamu adalah laki-laki, dia melihat kewibawaan kamu, kedewasaan pola pikir kamu, kemapanan kamu udah jelas untuk punya kemandirian finansial. Jadi di sini nggak harus karena kamunya kaya raya atau gimana, tapi at least kamu udah mandiri lah, bukan pengangguran gitu ya. Dan kalau misalnya di sini adalah perempuan, dia melihat kamu tuh punya potensi yang bagus menjadi istri. Dia melihat kelembutan kamu, kekuatan kamu, dan juga kemandirian juga, aura keibuannya dan sebagainya, penyayangnya kayak gitu. Sehingga dia bener-bener ingin maju ke kamu sih di sini yang aku katakan. Dan Nine of Cups ini dia orang yang sudah sangat nyaman dengan hidupnya. Nyaman di sini dia mengerti ketika ini tujuannya adalah mengenai sesuatu yang seserius pernikahan atau hubungan yang statusnya emang komitmen banget. Dia mengerti dia harus menjadi orang yang hebat dulu, baik di fisik iya, di kemapanan finansial iya, di mental, di keteguhan hati, pokoknya begitu-begitu, di kepercayaan diri. Dia mempersiapkan dirinya semaksimal itu untuk bisa meyakinkan kamu bahwa kamu akan aman bersama dengan dia, dan meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu setulus itu dengan niat yang sebesar ini kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini apa niat dia yang sebenar-benarnya ke kamu. Kartunya sama loh, Six of Swords. Ini semakin kencang energinya. Five of Swords, Nine of Cups, Four of Swords, Three of Cups. Dia ini memang datang ke kamu dengan energi yang sangat luar biasa ya. Dia benar-benar
ya ada sebagian yang modal nekat aja, ya udahlah maju aja dulu, perkara diterima syukur, ditolak ya udah, kayak gitu di sini. Dia bener-bener mengusahakan untuk bisa meyakinkan kamu bersama dia kamu akan baik-baik aja, bersama dia kamu akan aman, walaupun mungkin nanti harus ada perpindahan kota, mungkin setelah menikah dia berpikir kayaknya aku akan bawa kamu ke kota aku, atau mungkin dia yang pindah ke kotanya kamu, kayak gitu di sini. Dan dia mengerti kok dengan niat dia yang seserius pernikahan ini. Nggak semua orang bisa langsung nyaman gitu kan diajak nikah, diajak aku pengen serius ya, segera nikah ya gitu kan, nggak semua orang bisa senyaman itu ya. Jadi di sini dia pelan-pelan mengusahakan untuk benar-benar kenal kamu lebih dalam, menyelami kamu, mengerti baik buruknya kamu dan sebagainya, karena di hubungan ini dia nggak mau hanya dia yang happy sendiri, dia ingin supaya kamu juga nyaman gitu loh dengan kehadiran dia ini. Apalagi dia emang udah serius ini ya mengenai pernikahan gitu. Dia mengerti kok bahwa pendekatan ke kamu ini harus pelan-pelan. Dia ingin datang ke kamu sebagai seorang sahabat dulu yang bisa menjadi partner kamu untuk saling cerita, saling curhat, dimana dia berharap kamu nyaman untuk menceritakan apapun lah mengenai hari-hari kamu, mengenai mungkin masa lalu kamu, kecemasan kamu mengenai masa depan dan sebagainya. Dan juga Knight of Cups ini orang yang romantis ya. Jadi di sini selain datang ingin jadi partner pasangan cinta, ingin jadi sahabat terbaiknya kamu juga yang bisa romantis-romantis, bisa lucu-lucuan, happy-happy kiyowo kayak gitu. Jadi that's it. Dan di sini dia mengerti bahwa sebagian teman-teman Virgo di sini, karena Virgo itu nggak suka dengan perubahan yang mendadak ya. Jadi dia mengerti, dia kadang harus menekan dulu energi dia untuk nge-push kamu di hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan gitu-gitulah, lamaran, keseriusan. Jadi dia mengerti kamu harus iya dulu, kamu harus yakin dulu mengenai kisah cinta ini, baru dia akan benar-benar membawa kamu ke jadian yuk gitu. Kapan nih aku kenal sama keluarga kamu, kayak gitu di sini. Ya dia akan dengan sangat mudah atau tanpa kamu minta-minta pun dia akan membawa kamu ke lingkungannya, mengenalkan kamu ke teman-temannya, ke keluarganya, rekan kerjanya. Dan kalau misalnya kamu akan jadian sama dia, dia akan sangat bangga menggandeng tangan kamu ke kondangannya siapa, untuk ikut acara kantornya dia, atau mungkin kumpul sama teman-temannya. Jadi dia pun berharap kamu bisa berbaur dengan lingkungannya sebagai bukti bahwa dia seserius itu sama kamu. Ya, yang dia berharap kamu juga mengenali dia dari lingkungannya dia, dari pertemanan dia, dari keluarganya dia, kayak gitu. Jadi that's it ya. Dan aku akan lihat beberapa hal lagi di sini mengenai kehadiran dia. Ada calling in your soulmate. Ya, dia di sini emang dari awal udah ngerasa kamu tuh soulmate-nya aku, kamu tuh teman jiwaku, belahan jiwaku, yang mana dia bener-bener yakin itu, karena sangat mungkin kamu adalah jawaban atas doa-doa dia selama ini, yang dia melihat potensi kamu tuh bener-bener wow gitu loh. Makanya di sini dia cukup tangguh untuk meyakinkan kamu bahwa dialah yang terbaik buat kamu di sini. Jadi, dan bisa juga sebaliknya, bahwa kehadiran dia ini adalah jawaban atas doa-doa kamu, terutama kalau kamu sudah sering banget minta ke Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan jodoh saya. Bisa saja dialah orangnya yang memang tepat buat kamu di bulan Juli nanti, kayak gitu ya. Silakan diaminin ya kalau emang tujuan kamu memang sudah serius pernikahan. Kemudian di sini ada express your love. Jadi go ahead, silahkan yuk maju untuk membuat gestur atau pergerakan-pergerakan romantis dengan dia, untuk membalas chattingnya, menerima ajakan dia buat jalan-jalan dan sebagainya. Dan kalau misalnya di sini memang LDR ya, tetaplah harus ada waktu kalau memang kamu berniat serius dengan dia, untuk ya video call, Zoom mungkin dengan dia, dengan teman-teman dia, dengan keluarga dia. Jadi kalau emang kamu suka ya ekspresikan cinta kamu. Bagaimana dia tahu kalau kamu suka sama dia? Kalau kamunya diem aja, kalau kamunya nggak ada pergerakan, kayak gitu ya. Itu sih di sini. Ada banyak cinta ya buat Virgo di bulan Juli nanti. Ini beda nih sama zodiak lain. Jadi ya selamat. Ada true love di sini ya. Mungkin dia adalah cinta sejatinya kamu, cinta yang udah kamu tunggu-tunggu, cinta yang memang dikirimkan oleh Tuhan untuk membahagiakan kamu ke depannya, bertumbuh bersama, belajar bersama, menua dalam cinta. Jadi
Ya akan romantis banget lah bulan Juli nanti. Minimal dia akan datang ke kamu, kenalan dulu sama kamu, atau mungkin di sini kamu inget nggak dulu kita waktu sekolah bla bla bla, kamu inget nggak dulu kita waktu kecil main di mana gitu lah. Jadi kehadiran dia akan kamu rasakan sangat-sangat hangat ya di bulan Juli nanti. Ada honeymoon. Kartu ini nih entah kenapa aku ngerasa kayak relate gitu loh dengan kartu Six of Swords. Mana dua lagi kartunya keluar bareng. Jadi ya kelihatannya memang di sini sih ada dua ya kemungkinannya. Pertama, semakin menunjukkan dia ini beda kota sama kamu dan mungkin kamu akan melalui fase LDR bersama dia, mungkin karena dianya harus dinas atau tugas kuliah dan sebagainya. Tapi di sini kemungkinan kedua adalah kamu akan sangat-sangat menikmati fase honeymoon. Honeymoon ini nggak hanya mengenai honeymoon bulan madu pernikahan ya, tapi honeymoon di sini emang fase lagi manis-manisnya nih hubungan kamu sama dia, fase baru-baru jadian, fase lagi pendekatan, yang mana ya lagi jatuh cintanya gimana sih, yang terasa manis, terasa indah, diperhatikan, dicintai gitu lah. Jadi selamat menikmati momen-momen ini kalau memang dia yang kamu harap-harapkan dan kamu emang srek sama dia. Oke. Kemudian di sini ada beberapa kartu lainnya. Kalau di kartu ini kita akan lihat kenapa dia bisa jatuh cinta sama kamu. Apa hal menarik daya tariknya kamu? Kamu punya senyum yang sangat manis, yang sangat radian itu kayak bisa memancarkan pesona kamu gitu loh. Yang bisa semakin memancarkan auranya kamu, yang mana senyum kamu ini selalu dia ingat ya. Kalau memang dia ini teman lamanya kamu, dia mengingat kamu, oh kamu yang punya senyum manis itu kan, yang selalu aku ingat tuh senyumnya kamu gitu, semanis itu kamu, secantik itu kamu kalau senyum, seganteng itu kamu kalau senyum manis gitu loh. Jadi di sini bisa membuka hati dia untuk menerima kamu dan bisa membuat banyak orang ikut tersenyum ketika kamu lagi senyum kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini ada, bagi dia kamu itu seperti kue keberuntungan yang biasanya dijual di restoran-restoran Chinese ya. Kalau misalnya di luar negeri ada kue keberuntungan yang bisa dipotek, di dalamnya ada ramalan gitu ya. Bagi dia kamu tuh begitu, yang manis, yang bisa membawa keberuntungan buat dia, keberuntungan ke banyak orang, yang mana vibes kamu positif banget dan bisa membuat banyak kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kamu, termasuk juga buat dia. Kemudian di sini kemudian di sini ada, kamu tuh sangat magnetic, attractive. Jadi kamu tuh seperti magnet yang daya tariknya tuh luar biasa, pingin nempel aja sama kamu dan sangat-sangat menarik lah. Jadi semua orang itu bisa menoleh ketika kamu lagi jalan di depan mereka, yang kalau kamu lagi masuk ruangan banyak orang langsung melihat ke arah kamu, padahal ya kamu biasa aja, nggak pakai baju yang aneh-aneh, nggak yang gimana, tapi daya tarik kamu luar biasa, seluar biasa itu untuk menarik perhatian orang tanpa kamu harus berusaha keras. Dan ini menjadi daya seksinya kamu, daya tariknya kamu. Di sini mengenai fokus dan dedikasi kamu tuh sangat luar biasa. Bagi dia kamu itu kalau sudah punya impian, maka kamu akan fokus di sana, kamu akan berdedikasi, menghabiskan waktu kamu di sana, berjuang di impian kamu, entah di karir, pendidikan, kisah cinta kamu, membahagiakan keluarga kamu. Dan bagi dia ini sesuatu hal yang luar biasa dari kamu, yang bagi dia ini adalah nilai plusnya kamu gitu loh ya. Di sini ya sepertinya dia emang sudah cukup kenal lama ya sama kamu sampai dia mengerti betapa berdedikasi kamu pada impian kamu. Ya bagi dia kamu tuh cantik, bagi dia kamu tuh ganteng di luar dan di dalam, dan emang gak gampang melupakan kamu. Makanya di sini kalau dia memang orang lama ya, dia ingat kamu dari senyum kamu, dari kecantikan kamu, dari keberuntungan atau di sini kebahagiaan yang selalu kamu pancarkan untuk diri kamu dan orang lain kayak gitu ya. Kemudian di sini adalah apa perasaan dia, atau di sini bagaimana perasaan kamu terhadap dia. Kita lihat bareng-bareng. Siapkah kamu jatuh cinta lagi? Yes. Di sini, aduh ini energinya jatuh cinta banget. Aku dari tadi reading tuh senyum-senyum sendiri. Ya, jadi siapkah kamu buat jatuh cinta lagi sama dia? Atau mungkin di sini bukan sama dia, maksudku siapkah kamu untuk memulai sebuah petualangan bareng dia, untuk komitmen yang jauh lebih serius bersama dengan dia. Dia akan menanyakan ini ke kamu, siapkah kamu jatuh cinta dengan aku, kayak gitu ya. So sweet banget ya buat teman-teman Virgo di sini. Kan aku jadi iri jadinya. Kemudian di sini ada
Aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Jadi di sini kalau misalnya dulu kamu dan dia sering berantem lucu ala-ala remaja, atau mungkin ya teman seperti teman lama yang berantem yang love hate gitu ya. Dia di sini akan memperlakukan kamu lebih baik ya, terutama kalau memang niatnya untuk komitmen yang lebih serius. Dia akan memperlakukan kamu lebih baik. Dia akan membuat kamu ngerasa nyaman bersama dengan dia, merasa kamu tuh terlindungi bersama dengan dia, akan membuat kamu dipenuhi dengan cinta yang banyak dari dia. Kayak gitu di sini ya. Buat teman-teman Virgo, lalu di sini ada I've been cheating on you. Apa ini? Kenapa tiba-tiba kamu ada di saat aku lagi berbunga-bunga reading tadi? Jadi di sini ya entahlah, di sini mungkin dia adalah mantan kamu yang dia pernah cheating, atau di sini pernah apa ya, selingkuh sama kamu, atau mungkin di sini dia adalah cinta masa kecil kamu yang mana kamu suka sama dia, tapi dia jadiannya malah sama orang lain yang kayak gitu loh. Jadi cinta-cinta zaman kanak-kanak, masa-masa remaja gitulah, yang mana dulu saling suka tapi karena satu dan lain hal malah jadian sama yang lain. Kayak gitu juga bisa di sini ya. Ya gitu sih di sini. Jadi semua terserah kepada kamu, apakah kamu akan menerima cintanya ya, cinta kamu yang dulu gak kesampaian, atau mungkin dia pernah mengkhianati kamu sampai sebegitunya. Semua terserah kepada kamu. Lalu di sini aku ingin berdamai dengan kamu. Jadi kalau memang dia ini adalah orang lama, mantan kamu yang pernah punya masalah sama kamu, mungkin teman kamu dulu pernah berantem atau gimana sama kamu, dia ingin berdamai sama kamu untuk membuat hubungan ini jauh lebih baik ke depannya ya. Jadi pingin balik, pingin minta maaf, pingin memperbaiki keadaan lah intinya. That's it. Makanya di sini kartunya aku baru paham kenapa kartu ini keluar. Kartu mengenai healing, memaafkan, berdamai dengan situasi. Dia mengharapkan itu ke kamu. Mengharapkan kamu bisa memaafkan dia dan memperbaikilah semua yang pernah terjadi. Terutama kalau memang dulu dia pernah menyakiti kamu sedalam itu, dia kedepannya ingin memperlakukan kamu jauh lebih baik dibanding dulu. Dia udah belajar dari kesalahan, dia sudah semakin dewasa dan pola pikirnya makin bijak sih di sini untuk ya memperbaiki keadaan bersama dengan kamu ya. Kemudian ada aku tertarik sama kamu tapi aku belum ingin sebuah hubungan cinta di sini. Nah, kalau di sini memang kalau sebagian teman-teman Virgo di sini yang dianya serius banget mengenai pernikahan, mungkin kamunya masih belum, bahkan kayak jangankan pernikahan, aku aja belum siap buat pacaran lagi, kayak gitu di sini ya. Mungkin ini jawaban kamu atas pertanyaan dia. Jadi di sini ada perbedaan energi sebagian teman-teman Virgo di sini yang mungkin belum bisa nih kalau misalnya jadian atau bahkan menikah, temenan dulu aja gimana, kayak gitu di sini. Ya sepertinya energi ini juga akan ada buat sebagian teman-teman Virgo di bulan Juli nanti, ya. Oke, mixed feeling juga di sini ada berbagai macam kondisi. Jadi apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Semoga cinta yang datang ini memang cinta yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan, pelajaran terbaik, dan membuat kamu berbunga-bunga lagi. Makasih buat teman-teman Virgo di sini sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.